Saya Gina Nirmala. Saya Alia Febriani. Kami dari kelompok 11 hari ini akan membawakan topik tentang integral tak tentu. Tapi tenang aja teman-teman, ternyata ini enggak menakutkan yang kalian kira kok. Justru ini kayak kebalikannya dari turunan. Kalau turunan kan mencari perubahan nih. Kalau integral tak tentu ini kayak mencari asal usul suatu fungsi. Ya, nggak pasti ya, benar. Jadi kita mulai aja dari Alia. Integral tak tentu. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah integral yang tidak memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hanya diperoleh fungsi umumnya saja, disertai suatu konstanta C. Yang selanjutnya ada bentuk umum dari integral. Bentuk umum integral dari fx yaitu integral fx sama dengan fx tambah c. Fx adalah fungsi yang diintegralkan disebut dengan integran. Fx adalah antiturunan dari fx. C adalah konstanta integrasi. Selanjutnya kita masuk ke sifat integral tertentu. Pertama, sifat pertama yaitu integral Fungsi pangkat. Nah, ini rumusnya ya. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 dibagi n ditambah 1. Nah, di integral itu setiap pangkat akan dijumlahkan dengan 1. Lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Terus ditambah C. Nah, C ini konstanta ya, bukan konsumsi X ya. Iya. Nah, ini Iya. nanti takutnya masih ke bawah sebelumnya gitu. Nah, ini gimana syaratnya X tidak boleh sama dengan minus 1. Nanti kalau misalkan pangkatnya minus 1 ya nanti ada beda lagi penyebabnya. Nah, ini kita coba contoh soalnya integral 9x pangkat 2 dx. Nah, ini tinggal dimasukin aja rumusnya ya. Sesuai dengan rumusnya 9x pangkat 2 ditambah 1 dibagi pangkat yang baru yang 2 tambah 1 ditambah c. Terus hasilnya 9x pangkat 3 plus 3. Hasilnya 3x pangkat 3 tambah c. Nah, ini catatan penting ya. Yang pojok nggak boleh dilupain konstantanya karena ada yang tahu nggak? Ya kan tadi kan udah dibilangin sama sebelumnya ya. Integral itu nggak punya batas nilai tertentu. Jadi harus dilambangkan konstanta. Oke, besar. Berikutnya ada fungsi penjumlahan dan pengurangan. Integral dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari integral masing-masing. Jadi sama aja kayak kita menghitung integralnya satu persatu. Nih, kayak di rumusnya integral buka turun fx ditambah atau dikurang d dalam kurung x tutup kurung dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang dx d dalam kurung x dx. Nah, ini contoh soalnya ya. 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 dx. Nah, ini kita bisa integralkan, memecahkan integralnya masing-masing terlebih dahulu. Jadi integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx ditambah integral 1 dx. Setelah itu kita baru bisa integralkan satu persatu. Jadi kayak integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 1. Karena setiap pangkat dijumlahkan 1. Lalu 2 ditambah 1 hasilnya 3/3. Nah, 3-nya habis ya. Jadi tinggal x pangkat 3. Nah, ini yang
integral 1 dx itu x ya. Jadi hasilnya penulisannya ditulis soalnya dulu, baru digabungin x3, x2 sama x-nya. Jadi x3 ditambah x2 ditambah x. Jangan lupain konstantanya juga. Oke, selanjutnya ada yang pengurangan. Pengurangan itu hampir sama kayak penjumlahan. Jadi, misalkan contoh soalnya, integral 4x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 7 dx. Pertama, kita pecahin dulu integralnya kayak tadi, lalu kita hitung satu persatu. Di sini ada integral 4x pangkat 3 dx, itu 4-nya itu dari pangkat yang x. Karena udah dijumlah, jadi kita langsung 4x pangkat 3 tambah 1 per 4. Karena 4 per 4 itu 1, kita bisa tulis x pangkat 4-nya aja. Lalu ada yang 5x, integral 5x dx, itu sama kayak tadi caranya, jadi 5x pangkat 1 ditambah 1 per 2, 2-nya dari pangkat, sama dengan, karena ini kan nggak bisa dibagi ya, jadi kita tulis lagi 5 per 2, x pangkat 2. Selanjutnya ada integral 7 dx, itu sama aja kayak 7x. Jadi hasil dari integral 4x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 7 dx, itu hasilnya x pangkat 4 dikurangi 5 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x dan ditambah c. Selanjutnya ada fungsi konstanta. Itu rumusnya integral k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx sama dengan kx ditambah c, di mana k-nya itu tidak boleh sama dengan 0. K itu bilangan konstan. Contohnya, hitung dari integral 7 dx. Kita anggap aja fx-nya itu 1 ya, karena nggak diketahui di sini. Maka integral 7 dx kita masukin rumusnya ke yang pertama ini. Jadi integral konstantanya itu 7, fx-nya itu 1, jadi integral 7 dikali 1 dx. Sesuai rumus, kita masukin lagi k-nya itu 7 dikali integral 1 dx. Satunya itu dari si fx ini, sama dengan 7x plus 7. Terus selanjutnya fungsi eksponensial. Rumusnya integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus konstanta, atau bisa diubah biasanya itu kayak itu sih lebih standarnya aja sih. Integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u ditambah konstanta. Contohnya integral e pangkat min 4x dx. Kita misalkan dulu, pertama kita cari u-nya dulu. U-nya adalah pangkatnya min 4x, maka du itu turunan dari u. Caranya kan akar dulu. Du itu turunan dari u. Kan kita cari turunannya. Du-nya sama dengan min 4dx. Dapatnya dari mana min 4dx? Dari turunan min 4x. Terus ada integral e pangkat min 4x dx sama dengan integral e pangkat u 40 min 1/4 du. Dapat dari ini ada yang angkat. Dari mana? Dari sini ya. Ini kan kalau dibuka jadinya min 1/4 du kan min 4 sama dengan dx. Jadi dx-nya diubah jadi min 1/4 du. Ya sama-sama. Nanti ini kan kan tadi konstanta, ini kan konstanta nih. Kali dari integral, ditaruh di luarnya integral sama dengan min 1/4 integral e pangkat u du. Maka sampai sini ada yang bertanya enggak? Terus sama dengan hasil
Integral E pangkat U DU sama dengan EU plus C sama dengan hasilnya min seperempat E pangkat U plus C. Hasilnya kita kan tadi udah dapat punya min 4x. Kita substitusi ke sini. Min seperempat E pangkat min 4x plus konstanta. Terus pada fungsi eksponen yang merupakan peubah adalah pangkatnya. Misal kalau ada contoh nih, contohnya kan ini yang kita misalkan itu pangkatnya ini punya. Kalau kita mencari U, kita lihatnya dari pangkatnya. Terus yang kelima ada fungsi logaritma. Rumusnya integral 1 per X dx sama dengan ln nilai mutlak X ditambah konstanta. Contohnya, tentukan integral tak tentu dari 1 per U. Penulisannya integral 1 per U du sama dengan, kita balik ke sini ya. Ini U, ini X, kita tinggal ubah aja. Terus nilai mutlak U ditambah C. Ada yang mau ditanyakan yang sini? Terus tentukan integral dx per x plus 1. Kita misalkan dulu punya ini ya x plus 1. Terus ini kita turunin du per dx sama dengan 1. Dapat ini dari mana? Ada yang tahu? Dari situ. Oke. Du sama dengan dx. Udah tahu sampai sini? Ya. Jadi kalau silang ke sini ya. Ya. Terus kita tulis integral 1 per x plus 1 dx sama dengan, kita ubah karena kita adanya nilai U kan. Jadinya integral 1 per U kali du sama dengan, kan kita tadi udah dapat ini sama dengan ln nilai mutlak U ditambah C sama dengan ln nilai mutlak punya tadi x plus 1 kita substitusi tambah konstanta. Ini tandanya nilai mutlak ya. Nilai mutlak harus bagian positif. Oke. Ayo nanti dapat hadiah dari ibu dosennya. Jawabannya betul sih, cuma ada cara cepatnya. Mau tahu nggak? Udah? Cara cepatnya ya, biar tak memakan banyak waktu. Integral 12x kuadrat min 4x plus 1 dx.
Sorry. Langsung ya. Integral 12 X. Kan ini kalau integral ditambahin kan? Ditambah 2 ditambah 1 dibagi pangkatnya ditaruh di bawah 2 ditambah 1 dikurang 4 X. Ini kan pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1. Ditambah ya kan? Ini diturunin jadi X. Ini pakai DX. Terus kita hitung dulu ya. X 2 tambah 1 berapa? 3. Terus min 4X pangkat 2 per 2 ditambah X DX. Jawabannya ini kan bisa dicoret. Jadi 4X pangkat 3 per 2 min 2X kuadrat X plus C. Kita kuadratin dulu yang 2x minus 1 ya. Jadi integral x. Nah, kita kali silang. Ini kan 4x sama 2. Ya kan? Ini kali silang lagi berarti minus 2x. Oke? Terus kita kali lagi. Ini kali lagi. Udah ngerti? Ya. Habis itu kita jumlahin dulu ya. Kan jadi 4x kuadrat minus 2x ditambah minus 2x jadi minus 4x ditambah 1 dx. Setelah itu kita kaliin lagi x sama yang di dalam kurung. Kali lagi jadi x dikali 4x kuadrat berapa? 4x pangkat 3. Terus kita kaliin lagi x sama min 4x. X. Ini dx ya. Dah, hasilnya sabar. Nah, kita integralin lagi kayak pakai cara yang aneh ya. Yang ini. Ya. Kita taruh 4x. X pangkatnya jadi berapa? Nah, di bawahnya berapa? Ini pangkatnya jadi berapa? Penyebutnya? Ini? Jadi ini kan nggak ada koefisien yang tertulis ya, jadi cuma x doang biasanya. Kalau nggak ada koefisien kita anggap aja 1. Jadi 1 per tadi pangkatnya 2x. Oke. Dx dulu ya. Oke. Ini bisa dicoret. Bisa jadi x pangkat 4. Ini ya pangkat 3. Ini ya plus C. Ya. Ada ditanya nih, gimana udah bikin otaknya refresh? Refresh ya. Gampang kan? Gampang. Ya. Kalau nggak ada yang ditanya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, penyampaian maupun penyebutan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.